warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dimampukan Allah hadir di mushola Yayasan Cendekia ini dalam rangka pembagian laporan hasil belajar. Ada 3 program yang dibagikan, digabungkan. 6 tahun mengelola lembaga ini klasik ya, tidak bisa lengkap hadir semua. Betapa kasihan panitia ya, kalau yang hadir 2, kalau hanya 1 program, tapi yang hadir 1, santrinya 6. Itu mengapa digabung ya Bu, kok nggak privasi per kelas ya? Karena pengalaman jadi nggak suzon. Gabung saja. Nanti panitia belum biasa, terutama ini Ustazah Devi ya, dari Walas Permata Bunda, nanti nggak biasa. Di sini belum tentu bisa hadir semua. Tinggal saya sajalah sama menganggap yang sudah biasa. Kemudian salawat dan salam terus tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita bisa memeluk dinul Islam ini. Bagaimana kalau syariat tidak turun, kehidupan manusia bahimi ya, seperti kehidupan hewan ya, kehidupan binatang. Sebab apa? Nilai manusia itu 2. Dia bisa benar kalau karena ilmu bil adab. Al ilmu wal adab. Itu yang membuat manusia secara psikologi betul-betul manusia ya. Sampai pada filosofi pendidikan itu memanusiakan manusia ya. Suami istri asal masih manusia, tidak berubah dari manusia, rumah tangganya langgeng. Itu pesan Gusmus. Apa maksudnya? Manusia bisa berubah ya, tentu perilakunya, adab sehariannya. Kalau hidupnya tidak dipandu dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, hidupnya seperti semaunya ya, seenaknya, tidak mengikuti ketentuan syariat. Sekolah Islam hanya menerapkan pengejawatahan nilai-nilai ajaran Islam, disusun menjadi kebijakan untuk diterapkan. Karena wali-wali sudah menitipkan putra-putrinya untuk dididik. Bahkan memohon masuk sekolah itu, memohon. Kita memang promosi ya, kadang kayak orang minta santri. Dalam arti kita ingin berdakwah, meringankan tugas orang tua yang kebanyakannya profesinya mengharuskan full di luar, terutama ayah, terutama abi, bapak, tanggung jawab penuh sebagai kepala sekolah di rumah, kemudian ibu sebagai apa? Al-Um Madrasatul Ula. Al-Umnya kemana? Ikut juga berkarir. Fakta begitu ya. Ini juga sudah banyak masalah yang saya temui nyata. Anak bujang pendidikannya harus lebih. Nah lagi Profesor putranya masuk SD kita, beliau tugas sebagai guru bahasa Inggris di MI SMK ya, di SUM ya. Tertarik sekolah di sini, beliau sebagai guru, baru kenal dengan kita 3-4 bulan ini. Anak laki-laki harus berani nunjuk istrinya di rumah. Ini bulanannya, urus didik anak. Kalau tidak, hari-hari saya capek. Masalah konseling keluarga itu kebanyakannya karena wanita atau ibunya ganti peran. Kalau berbalik, oh bahaya. Berbalik, kepala rumah tangganya, wanitanya, ibunya. Aduh. Kalau mau diseleksi boleh itu apa? Kita nggak sanggup didik. Kalau kebalik-balik begitu, nanti anaknya di sekolah kebalik-balik sikapnya,
Bahkan ada yang curhat, ini sudah banyak LGBT Pak Ustaz. Iya, saya juga sudah sering dapat pasien homo. Jadi pola pendidikan gendernya harus jelas. Kita juga dikepur oleh orang-orang kafir untuk menggolkan ya supaya boleh LGBT di Indonesia ya. Tanpa digolkan saja sudah pernah kita dapat santri pindahan dari pondok yang pondoknya ada yang LGBT ustazahnya. Aduh, akhirnya kita terima dengan berat hati, kasihan dia supaya selamat dipindahkan. Nah, karena itu ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tafsirnya saya tegaskan kembali, adibuhum wa alimuhum. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, apa yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nar? Ajari adab, adibuhum urutannya. Apa? Adab baru apa? Alimuhum, ilmu. Lebih diutamakan belajar adab daripada ilmu. Kenapa? Ketika santri sudah beradab, pasti dia berilmu. Tetapi kalau dia mengutamakan ilmu, dia belum tentu beradab. Dan apabila dia beradab, dia akan mudah menerima ilmu. Gitu. Namanya sekolah tafsir dan adab plus pensucian jiwa. Apa yang diperintahkan negara kita akomodir. Tidak ada yang tidak diajarkan. Tapi kita punya cita-cita anak kita beradab, anak kita hafiz, adabi Qur'ani. Maka tidak mungkin kalau kita tidak tambah ya durasi belajarnya sekaligus. Mungkin boleh keberhasilan atau keunggulan atau bedanya. Sedikitkan santri, beban guru berat, apalagi yang sertifikasi, BKG, yang dosen BKD, pusing, semuanya harus dilaporkan, merusak amal. Sampai saya sendiri berhentikan sertifikasi tahun 2014, hidup bismillah, tanpa tambahan itu. Saya ceramah begini Bu, harus disampaikan pengabdian. Ngajar di mana? Khotbah Jumat, sampaikan. Itu negara membuat begitu. Kalau dosen membimbingnya tidak benar, habis waktunya untuk administrasi, dosen itu udah kayak TU gitu. Akhirnya keilmuannya, pelayanannya masalah, termasuk guru-guru. Itu masalah guru-guru yang sertifikasi, beban administrasi pembelajarannya banyak. Itu pertimbangan kita supaya guru yang di ICA ini full. Berikan hidayah. Tujuan ilmu ma'rifatullah. Rezeki tawakal, rezeki serahkan kepada Allah. Ngajar di ICA gajinya kecil, mungkin barokah. Anaknya nggak sakit, barokah, keluarganya tenang, barokah bisa menjadi tawasul untuk kesulitan hidup yang lain. Itu sering saya lakukan. Ya Allah nggak punya uang, bayar ini, ada yang ngasih. Gaji saya nggak jelas, malah untuk tombokan guru dulu supaya jalan. Karena sudah mengalami 6 tahun ini, bisa ngomong, ya. Silahkan hidup dengan Quran, hidup dengan memilih jalan dakwah, pasti Allah akan tolong. Kalau ada minus-minus, biasa, itu semua pondok begitu. Inna surullah yang surkul. Baik para guru sekaligus ini saya sempatkan nasihatkan, perjuangan ngurus santri ini perjuangan amal soleh. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan, apakah kedisiplinan, apakah sikap wali, diundang nggak datang, nggak balas, ya. Ini nggak ada juga nih. Makanya wali kelasnya kembali saya sama Umi kapal berhenti aja. Nanti biasa di SD itu Permata Bunda nggak begini, ya. Bisa nggak naik kelas kalau nggak diambil rapotnya. Sebagai contoh ya. Jadwal kita susun untuk kemudian mutu tercapai, ya. Guru nggak nyari yang sertifikasi supaya pikirannya ngajar. Kemudian santri disedikitkan 10 maksimal.
halakohnya tahfiz nggak bisa lebih 10 hasil penelitian. Kalau SMP bisa 15. Sekolah Ija 10 cukup. Putri, aduh ini Al-Ghazi namanya siapa? Ustazah Najma yang hafizah gimana? Ustazah Najma kalau muridnya 15 sekelas. Waduh, lari sana nggak kalah. Kelas 6 aja 6. Kelas 1 6. Kelas 6 berapa? Kelas 6 3. Kelas 4 kelas 5 5 ya. Kelas 4 2 Afan sama Syahid. Itu Pak. Itu kita wah harus sakti juga kadang-kadang. Disuwok gitu supaya diem gitu, nggak pakai lagi Abi Jabri ya. Bingungan. Gimana suruh diem aja nggak bisa kita mengajar itu. Hah? Tapi mulutnya nih ditapuk ringan gitu. Jadi kayak biar se Indonesia ini. Kalau anaknya duduk diam nggak masalah. Oh, ngapain kita bikin penyakit ya? Tensi guru urusannya udah banyak. Ngapain marah-marah? Gitu. Ada tahapannya juga guru marah itu kapan? Dan dibenarkan marah dalam mendidik. Gitu. Jadi kalau sampai terjadi pukulan ringan, ya, bukan saya nyuruh loh Pak, tapi itu kondisional di luar dari SOP. Ya, nasihat. Itu kesulitan santai 10 saja begitu. Apalagi kalau lebih 10 itu membawa watak karakter apa bahasa pendidikannya, bakat, potensi, fa'alhamaha fuju roha watak waha. Jadi anak yang masuk pondok itu awalnya baik kok jadi nakal. Semua terjadi tiru meniru interaksi. Sekolah apapun sama, apalagi lebih banyak atau semakin banyak santrinya terkontaminasi, peluang meniru-niru yang ada ini juga semakin banyak. Maka kita putuskan 10. Tak cukup bayar guru, minta Allah. Udah akrab aja sama Allah begitu. Sampai hari ini masih bisa berjalan. Kalau kadang bosen, share-sharean sama Umel Gosi, mungkin bosen ngisi kota amal ini kapan, sekolahan ini nggak ingat. Nggak minus gitu. Nggak minus gitu ya. Alhamdulillah antar ya terus kemarin Ramadan, infak ini, antar ini lalu infak ini. Sementara antar kadang-kadang sendiri. Kemarin habis ini saya tambahkan yang pindahan dari daring Pak. Itu kawannya yang baru-baru Pak. Itu dari sekolah TK sini kemudian advokasi daring. Sekolahnya di SD lain, berangkatnya di sini. Karena yang lama sudah kehilangan hafalannya. Waktu TK-nya di sini. Jadi masuk PTN pindah sore dari kawannya Atar. Tambah cewek-cewek ya kan? 3 ya. Kalau enggak dia tinggal berapa ya? 3 ya. Terus yang 2 terus udah kelas 6 enggak mau. Jomio enggak mau, enggak ada kabar. Hilmi bapaknya udah capek ngerayu, kakaknya Rabi sudah kelas 6 mau mondok aja nanti udah tahfiznya. Jadi Atar sama Rosid saja. Rosid nggak bisa hadir. Dari awal masuk ngomong, Pak Ustadz saya nggak bisa hadir kalau pagi-pagi hitung duit di pasar. Kalau diserahin orang nggak jelas jualan. Udah ngomong langsung boleh sekolah sini, boleh. Kan kita ada maklum. Guru yang lain kan nggak paham begitu rumitnya. Mungkin kalau pengen ideal semuanya hadir dengan baik, ya itu harapan. Tapi harus sesuai kenyataan saja. Jadi kalau nggak biasa kaget, ya biasa kaget. Banyak Bu, keributan-keributannya yang harus dilalui, yang sekolah-sekolah mulai dari tes, ya, wawancara orang tua, segala macam itu kita udah maklum aja lah, kita didik seadanya. Kurang bersambung dari kembali ya, adibuhum wa alimuhum. Utamakan adab baru ilmu. Adab itu bukan pelajaran ini loh, cara salaman, sopan santun, enggak. Adab itu harus dicontohkan. Yang paling sulit tekornya kita dari Rasulullah adalah kita tidak mampu seperti Rasul dalam aspek contoh. Termasuk orang tua ya sama, saya juga orang tua, nggak bisa, ya.
memberikan contoh seideal Rasul, karena akan lebih mengena apa yang kita contohkan daripada perintah-perintah di kelas, himbauan-himbauan, terus lebih mengena kita langsung menjadi contoh. Dari situ, maka upaya penanaman adab itu sebisa mungkin, ya. Sebenarnya secara pemikiran, pelajaran yang dianggap pelajaran ekskul, sholat duha itu tambahan ya, ini apa? Oh, di sini itu yang saya inginkan, sudah pasti ibadah, juru penanam adab kepada Allah genah, anaknya terus zikir, terus diomongin itu lebih nurut, timbang pinter dia pelajaran apapun, tapi dia enggak ada waktu berzikir pagi petang, waktu angin, karena zikirnya itu membuat dia lunak, ya, hatinya lembut untuk menerima nasihat sekaligus musir setan. Pernah saya sampaikan itu zikir pagi petang benteng corona. Nah itu juga yang kita syukuri, sekolah kita tetap masuk, santrinya sedikit, Pak RT-nya izinkan, nggak banyak urusan, kita nggak ada takut-takut, kita minta izin resmi. Semoga ini sudah sampai sekarang ini, sejak awal COVID, pusing-pusing daring itu nggak kita rasakan yang sebelah sini. Maka disyukuri ya, termasuk yang mengelola ini didoakan ya, orang tua dengan guru, dengan pengasuh ini sama, sinergi. Kalau santrinya kok hafalannya hilang, kayak kehilangan emas gitu gurunya. OP-nya kadang-kadang saya nyikatin WC Umi Elva, gak cukup kalau semuanya harus kayak sekolah yang bonafit. Bisa-bisa mungkin itu masih ada kotor-kotornya, ya apa, selip-selip. Atau santrinya dari rumah yang bawa jajan macam-macam, di sini makan bersama, yuk. Kadang-kadang kotor kelasnya, kita suruh piket. Jadi banyak suka dukanya. Jadi gak ada ceritanya. Semua guru saya arahkan, tidak ada guru itu yang ingin nilainya santri turun atau hafalannya hilang. Itu malah yang kita doakan. Terus selain mengajar ya harus mendoakan supaya sehat, istiqomah. Terus belajarnya juga diupayakan maksimal dengan kita kurangi santrinya. Yang tahfiz itu cuma tinggal 6, kalau 10 ya semuanya ideal ya. Ideal menurut kita ya, kalau sekolah lain kan nggak berani. Saya mau balik taruhan ke sekolah mana, sanggup nggak 10? Nggak sanggup. Apa biasanya PEP pulang modal itu kapan? Nggak bisa. Yayasan kita tetap 10 kalau habis untuk dipertahankan. Kemarin ada yang pindah kelas 3 itu, kelas 3 mau sekolah di sini dari Min. Tetap mumet, saya ragu nolaknya saat ditolak, tapi santri kelas 4-nya sekarang ini sudah 10 kelasnya yang nggak cukup. Akhirnya kalau bisa nggak jadi, pikiran saya gitu, ya pikiran saya gitu. Nanti kalau 11 santrinya kebanyakan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sarannya untuk rapor yang sudah dibagikan, yang suruh mengecek itu pengembangan apa adabnya, ya. Kalau intelektualnya Bu, ya, apalagi yang dari guru, ada semacam, kalau memang nggak mau matematika, susah, sampai ulangan pun nggak mau isi gitu, terus mau dipendungin gitu. Bapak mau nanya disuruh matematikanya kok 30 nilainya, gurunya ngajar cuma 3 orang kok yang 30, 4 orang. Kenapa? Nggak mau. Di sekolah kok nggak mau? Nah, terus gimana isinya? Seadanya, nggak mau ngisi. Jadi terus kita telepon, Pak ini nggak mau, Pak mau diapain? Bapak seikhlasnya menerima ini, nanti dilihat potensinya kemana. Mungkin dia senang sejarah. Lah kok suruh ini solo song nyanyi. Saya punya artis di pondok ini. La ilaha illallah, artis dari mana ini? Termasuk di sini kok nggak keluar ngajarin nyanyi. Lu itu terah mengapa?
apa fitrah mana ali kecerdasan majemuk Naila. Kecerdasan majemuk itu nggak hanya intelijensi tapi musikal ada menurut risetnya. Jadi orang itu senang nyanyi. Nah yang begini harusnya suruh jadi nyair Islam atau Korea aja yang lagu-lagu. Jangan suruh lagu Korea dikursusin begitu selesai ya nanti bapak ibunya meninggal nyanyi ya nggak bisa nalkin nanti. Ya yang itu di sini nggak nemen-nemen. Wong itu tidak ada yang mendukung hafalan. Kalau ibaratnya wadah, ya itu sudah diisi nyanyi, itu ditambahi hafalan, mau ditaruh di mana awal-awalan itu istilahnya. Ya kalau pakai logika sederhana, kalau memori sudah isinya lagu, hafalan. Yang begitu itu kadang-kadang nggak diajarkan bisa sendiri, jadi saya nggak khawatir harus pintar nyanyi itu tadi. Yang diulang-ulang Quran lebih susah lagi kita pengen hafalan hadis pak. Itu hadis pendek yang Nabi suruh itu juga ada. Ya kan, bahasa muka privasi Aika laka sodako pendek-pendek gitu. Oh itu lebih hamil. Quran lebih mudah, hadis lebih sulit karena nahnu nazal nanti kalau wa inna lahu lahafidun. Hadis enggak. Dalam konteks hafalan itu yang dijaga oleh Allah Quran. Gak ada bisa masukin Quran. Kalau hadis enggak, maka lebih sulit lagi sampai jurusan tafsir hadis itu dulu saat mukmin di UIN tutup. Lalu pindah hadis dulu saya ngajar akidah di tafsir hadis. Lalu tutup pindah tafsir hadisnya nggak ada dosennya, nggak ada yang mau. Mahasiswanya yang nggak mau satu mukmin sendiri yang hadis. Pindah jurusan tafsir. Itu saat Jepri yang hampir lulus tafsir kandidat SAG, semoga lulus secepatnya. Iya. Dan mau diambil mantu bu, boleh. Oh sekarang rebutan bujang bu, iya. Banyaknya yang cewek pak. Mau saya sendiri yang punya anak laki aja lah. Biar kalau ada jin yang rewel itu ada pasukan gitu. Anak orang nggak ada yang mau boleh jadi perukiah tinggal duluan, perukiah kondang nasional tinggal duluan. Perdana amat atau menakar tinggal duluan banyak musuhnya gitu. Ya. Kalau nggak begitu ya anak sendiri, anak orang ya nggak boleh, anak sendiri. Namanya kader apa? Kader biologis ya. Karena dia dipaksa. Itu gambarannya pendidikan di sini. Ya pengen dia pengen disiplin datang jam 7 Milaifah. Yo ada yang datangnya jam 8:30 Milaifah. Pindahan dari Karanganyar rumah jam 09.00 kadang. Ya boleh sekolah ini gile jam 09.00. Pas bagi rapat minta bagi rapat duluan. Rapatnya lagi sebenarnya ada rapat segini banyak. 20 yuk. Taruh meja enggak muat lah nanti bagi rapatnya sore. Diambil sekarang, saya ceramah ya nanti. Gitu, jadi harus dilihat. Ya, begini Bu, ini kan saya kayak curhat ya Pak. Peraturan yang dibuat itu untuk memudahkan anak dididik. Sekali anak longgar di sekolah, di rumah teman. Terus WA, gimana anak saya apa di rukyah terus? Enggak lah. Didikan di rumah disiplinkan, sekolah disiplinkan. Satu kata sekolah dan wali. Menderitanya saya kalau saya cariin donasi dikasih dari korban Umi Haifah untuk guru-guru, dikasih apa ini bingkisan lebaran untuk guru-guru, yang lain ngasih duit supaya mutunya ada. Tapi kalau nggak sinergi, waduh sekolah ini bingung. Pas akhir tahun berapa yang lulus? Satu imam minus berapa? Itu kerjaan yayasan begitu Pak. Jadinya harus didukung dengan wali itu. Meskipun bayarnya utuh 100%, itu nanti bisa kalau belum waktunya pulang sudah dijemput, santri itu punya namanya split aturan lah ya. Kalau personality itu ganda ya. Dia itu bisa ngaret gitu loh Pak. Jadi kalau anak pondok itu kemenangannya, kalau albino sudah nggak boleh titik. Semua yang lain satu, otoriternya untuk mendisiplinkan. Itu yang berhasil di Nahdien begitu pondok-pondok. Tapi kalau mungkin yang lain banyak pengasuhnya ini nggak boleh pulang, ini boleh pulang, udah. Kontor apalagi tegas, Cak Non pinternya lagi keluarin.
Jadi contoh ya, kita ini antara pengen disiplin dan fleksibel gitu. Ini yang kelas 1 Rizky itu beasiswa loh. Semuanya ya, kita boleh loh. Kalau beasiswa nggak benar kita alihkan loh. Kita bingung jawab ke donatur itu. 2 minggu nggak masuk coba. Kita mau lembut kayak apa sebagai pengelola itu? Mau lunak kayak apa? Kalau 2 pekan nggak masuk sejak UAS terakhir sampai sekarang bagi rapat pun nggak hadir, nggak ngomong sama saya. Serang aja itu kalau beasiswa udah masuk sini 12 juta. Mau bagaimana kita ini? Udah 1 tahun begitu. Nggak bayar, cuma beli seragam, SPP sekian. Kita sampaikan, saya ngomong ke donatur, ini udah biar Pak donatur. Kayak gini, saya takut nanti ini salah sasaran. Tapi dia anak yatim, kemudian kita maksudnya supaya nanti mau meneruskan agama. Maknanya masalahnya kompleks Bapak Ibu. Tolong jangan bentar-bentar kalau ada kesalahan lembaga ini langsung kayak kita ini mau diadukan ke polisi. Polisi syariah Allah SWT pasti melindungi guru-guru yang berjuang. Jadi di dunia kalah, di akhirat nggak bisa. Jadi bisa hubungan kita itu kayak orang menikah loh ya, Bu ya. Wali dengan sekolah yang ini kayak orang menikah, harus menerima kekurangannya. Termasuk mungkin ada kelebihannya. Kepala sekolah silakan hadir. Apa kelebihan sekolah ini? Apa kekurangannya? Pasti ada. Sekolah dimanapun pasti ada. Sampai hari ini permasalahan yang paling mendasar, susah mencari guru yang beradab, mujahid dakwah itu. Sarana akreditasi atau apapun bisa, tapi nyari guru yang mujahid ilmu, yang dipikirin itu santrinya dapat hidayah, setiap hari itu beradab, nggak banyak masalah. Itu guru yang ruh, bukan guru zombie, ngajar, ngabsen, pulang. Maka kalau ibunya sekolah yang dicari itu gurunya. Kalau pondok nyari kiainya siapa? Kuat nggak? Kiainya itu kiai catur, tukang politik, atau kiai sembur, dukun, atau kiai yang nandur, cari yang nandur. Dia hidup bersama santri, karena itu yang dicontoh. Kalau nggak ada itu cuma boarding kumpulan hidup bersama. Ya, berikan pengasuh, tapi nggak ada teladan dari contoh dari dia. Kiai sebagai sentral, kiai itulah kurikulumnya sehari-hariannya, ya. Saya sampai nyapu itu biar dilihat santri, sampai ngambil sendal kayak OB itu santri itu biar tahu, itu aja belum berhasil. Apalagi cuma semuanya antara pemilik lembaga dengan orang lain sistemnya udah cuma hubungan pegawai begitu, bukan pemilik itu, ya. Jadi dicek. Rasa-rasanya beda, ya. Kerja itu kadang-kadang harus diawasi itu kenyataannya. Saya kerja di mana aja nggak ada yang, kalau saya resign orangnya gandoli, ya gandoli, ya. Berapa kampus ini masih minta, bisa masih senang ngurusi Quran ini, jadi saya 5 hari tetap bisa. Kemarin saya suruh wakil ketua TKIP, saya nggak mau, akhirnya cuma kaprodi. Yang penting saya sehari aja, hari Jumatnya saya berat, Sabtu aja. Karena Sabtu itu sudah banyak yang libur untuk apa, enggak ganggu pondok tinggal setengah hari. Sekaligus ini informasi jadwal baru. Kalau tahfiz Pak, tahfiz itu gini ya Pak, anaknya kita kasih pelajaran-pelajaran lain, gak kumanan dengan waktunya Pak. Tapi ada nilai-nilai itu kan di sekolahnya masing-masing diajarkan, kita uji lagi untuk menguatkan itu. Jadi kalau anak bapak misalnya, pelajarannya kok nggak ada, ya bingung abinya itu kalau nanti dikasih pelajaran BCAI, kasih ini, nggak cukup, ya. Terus nanti hafalannya gimana? Dan saya husnuzon kalau sekolah Islam pelajaran itu ada, kita uji lagi, menguatkan. Tapi pendekatannya sebelum ujian biasanya anak tolong diulas, ya, materi-materi BCAI. Ya, rapot kita lagi gimana rapotnya ayo Pak, udah Umi dah. Kasih Umi clean lu jenengnya Aisyah semua. Haura Aiwa. Yang Aiwa ya. Kalau Haura yang TK. Masih kerasan di sini, kaget saya. Di sekolahnya ya banyak kurangnya. Jadi jadwalnya pelajarannya sementara fokus tahfiz murojaah ya Pak.
tahsin ditandani satu-satu kalau setor. Untuk BTAKI kemudian pelajaran apa yang lain itu diharapkan dia sudah dapat dari sekolahnya. Sehingga pelajaran jadwal semester ganjil TP baru nanti ya masih sama untuk tahfiz. Ini saya langsung Mbak Bayu ya. Oh belum habis itu teman, masih saya langsung sedikit informasi fleksibelnya lembaga ICA. Ini ada santri yang sakit kelas 1 ya, sakitnya rodo teman gitu ya, TBC ya, terus terang mengusulkan untuk kelas 1 yang kelas 1 nya nggak ada, kelas 2 tapi berhubungan dengan kelas 1 izin ya Bu, untuk pelajaran tahfiz itu kita gabung jam terakhirnya saja ya Bu. Yang Naila, Sakila kan 6 orang, kelas 1 SD nya santrinya 300 anak, jadi 6 sama 300 belum 10 ya, berarti gurunya masih kuat apa namanya perhatiannya. Untuk tahfiz paginya nggak bergabung, yang sore solusi jam 14.30 termasuk Naila ya Bu. Nek Naila sakit jujur pengen pulang 14.30 boleh bareng kelas 1 yang pengen pulang jam 14.30. Pak Samsul yang kelas 1 minta sehari, sambil suruh ngomong ya Pak, siap gitu ya, tak ngomong nanti tak suruh sekalian ya. Pak Samsul pengen pulangnya jam 4 kalau dari Atibung kerja di sana Pak, mampir ke sini jemput putranya paling jam 5 nanti. Yuk tak ngomong nah, tak gendong nanti. Satunya Sultan minta sehari, yang Haya sakit TBC kalau nggak salah minta ini. Naila yang gampang sakit mungkin ada penyakit boleh pulangnya 2:30, baru setelah itu bergabung ini apa untuk yang kelas 1 sama kelas 2. Apalagi ada tambahan buku Pak ya, buku untuk, jadi kalau orang hafal itu gak hanya kayak bio ya, dia itu kalau dibaca ayatnya itu bisa terjemahin kalau bisa, maka dilatih dengan buku hafalan. Kalau yang TK mau nanti, tapi yang SD tulisannya SD. Benar BTS mengeluarkan untuk buku lembar kerja. Jadi agak mumet gitu. Ada yang lulusan TK itu udah pakai buku SMP karena hafalannya jauh. Yang baru masuk ya harus dari awal, gitu ya. Buku hafalannya itu untuk juz 29 SMA. Ya, nanti kalau evaluasi juz 29 pakai buku SMA. Tapi ya nggak apa-apa, cuma tulisannya SMA, dalamnya surat juz 29. Nah, tapi semua pakai buku itu nanti tak kasih Pak, nggak apa-apa. Anunya ditambahkan itu modul. Jadi nanti ada PR-nya untuk mengingat hafalan itu. Kalau bisa itu, hafal itu dobit fisodri fisutur. Gimana itu? Hafal itu ya iso lisan, ya iso nulis di dada. Sodri itu maksudnya orang kering buat Jepri yang dari pondok ya. Gak hanya bisa lisan ini tasmi, tapi dia bisa nulis. Nah itu makanya TS itu ini bagus. Dinia semuanya, Dinia Putri, ada rumah pakai katanya. Jadi coba ini tahun ini kita pakai untuk lembar kerja hafalan itu, kayak LKS hafalan gitu. Kalau TK pengen ya boleh nanti. TKB udah 1 juz ya. Pakai bukan SMP, maksudnya jelasin nggak ada. Oh nggak, anu ya, oh nggak ada yang SD gitu. Pak Ustaz ya kita ngumumin ya itu yang 29 SMA gitu. 29, 28 itu SMP SMA gitu. SD itu 6 tahun, cuma juz 30, 6 buku itu di bagi-bagi. Jadi nggak cocok kalau dia kelas 1 lulusan TK pakai buku SMP. Nah itu tambahannya. Untuk sekolah nggak umum ini liburnya setahun sebulan ya Pak. Tapi yang pengen libur sendiri lah ya boleh. Yang pengen masuk ya boleh, kan gitu. Ya monggo-monggo. Yang hari Sabtu ini kelas 3, kelas 4 dan kelas 2 jadi Pak ya. Kira itu 12:30 ya. Sekaligus saya jelasin ini jadwalnya pulangnya 12:30.
biasanya pulangnya asar yang kelas 3. Itu pelajaran-pelajaran yang dasar yang fardhu ain yang aslinya mau tak jelasin lagi itu nggak cukup waktunya, itu sudah tuntas 1, 2, 3, apalagi dari TK itu kalau haurajan dari PAUD dari terus gurunya yang bingung ini apalagi buku apalagi hadis arba'in kuat apa enggak dia jadi ulama wanita gitu, boleh nggak sama ibunya kan, belum tentu boleh nih mau jadi dokter. Kalau ulama hadis pendek itu udah selesai itu kan, udah selesai dari TK PAUD ke TKA itu selesai, TKB-nya boleh nggak bisa arba'in 40 hadis pokok-pokok agama, tinggal gurunya yang umat itu kuat apa enggak anunya santrinya itu. Baik, itu perubahan persiapan. Lalu liburnya sekolah Mbak Umum ini kelas 1 dan naik kelas 2, kelas 3 naik kelas 4. Berapa wali kelas? Wali kelasnya sangat penderita, liburnya kapan? Bila jawabannya kapan libur gitu. Liburnya mulai hari Senin sampai 19 Juli gimana? Masuknya 18 Juli gimana? Umi apa SD Azhara berapa? Loh tinggal saya aja bayarnya kan tetap biar saya untung dan sugih. Gurunya nggak tak bayar nggak kerja kok. SD Azhara pulang libur masuknya kapan? Azhara Juli. Allah almarhum hafalan santri Ical kayak gitu. Sekarang 25. Umi Nera setuju? Saya setuju saja kalau wali mau begitu. Oh, Umi Sakila nggak setuju. Umi Nera setuju liburan sebulan? Paling lama 2 minggu. Kalau seminggu kan terlalu cepat. Tapi Pak liburnya 1 pekan tahu minggu, oke? Jadi tanggal 4 sudah masuk. Karena daftar hafalan terus masukkannya susah, jaganya lebih susah. Libur terus, ya hilang semua. Wong koyo ini loh Bu, sampai setahun itu libur sebulan. Yang ngetek rapot ini kok rapotnya balik lagi hafalannya ini. Ya rada piye gitu, males tangan kok enggak nambah-nambah ya Allah. Aman terutama terjun bebas bapaknya bilang. Wes gitu. Aman itu dari dari nyebokin aman itu. Dari tahun Pak 3,5 tahun. TK-nya 3 tahun nggak salah itu. Anunya pendidikan anak usia dininya 3 tahun. Habis itu 6 tahun berarti di sini udah kelas 3. Lu TK-nya udah 29, 28. Terjun bebas ketika kelas 1. Rodok ngomong yang ngetek kok podo itu bapakmu piye itu munggah-munggah. Nah, itu. Tahu aku dasar-dasar pertimbangannya ya, Bu? Ya. Biar ya saya juga jangan kaya kan enggak pantas gitu. Tak kaya nanti sedang numbur mobil. Jadi 1 minggu bolak-balik tahfiz di 1 minggu. Naila 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, ya yang penting nggak nanya-nanyain hafalannya kok hilang. Udah damai sama saya. Jangan nanya hafalannya hilang, jangan nanya kok HP-HPan terus. Apa dulu ya nggak bisa. Liburnya yang liburnya kelamaan. Pripun juga pripun gitu. Ya, yang anak saya nggak tak kasih libur. Najib mau libur apa enggak itu? Besok hari Ahad kita hasil wiki Bu. Kita itu gak libur, liburnya kuburan gitu. Sayangnya itu. Dulu masa Sabtu Minggu masuk holiday camp. Apa habis holiday? Ya libur itu. Tapi ini holiday karena Covid berhenti. Jadi cuma hari Sabtu. Minggu, tapi Minggu anak pondok masih ada. Sebelum kalau pondok libur, ya saya tetap aja. Hilang nanti kalau nggak diasuh. Itu 1 pekan, kalau nanti tanggal 4 berarti masuk kelas 3 dan kelas 1 dan tahfiz masuk masuknya hari Senin tanggal 4. Terus kita umumkan sekalian liburnya lagi puasa Arafah tanggal 8. Jadi masuknya cuma berapa hari? Ya, hari Senin sampai hari Kamis. Seingat saya yang Muhammadiyah atau Palu tanggal 9 berarti Arafahnya Jumat. Jadi hari Jumat libur. Puasa cuma sunnah begitu,
kaget nanti kalau sekolah ya lemas apa santrinya, ngeluh nanti. Kalau nggak sama nanti problemnya yang puasa pondok itu menderita, dipingin-pingin jajan yang nggak mondok. Yang nggak mondok itu sebagai ujian gitu dari yang mondok gitu. Ya, gurunya ya pusing kadang melihat santri yang pondok itu lemes, diwajibin. Santri yang PP anjuran. Jadi pas Arafah ini tasrik, sekarang tasrik gimana tasriknya Bu? Mau masuk kapan? Tasriknya selesainya kapan? Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti tanggal berapa itu? 9, 10, 11, 12. Tapi kira ya, tasrik itu menurut agama nggak pantas belajar. Nggak pantas loh, itu hari nahr ya. Tapi umumnya pondok nggak libur yang pondok. Nah, pondok Ica libur karena momen saya jawab WA ibunya minta pulang libur aja, tapi hari Senin masuk. Nanti kita atur apakah kegiatannya, yang penting sesuai dengan ya sebenarnya nggak sampai dilarang teman gitu ya. Kalau sekolah lain mungkin masuk yang apa jadi kalau orang lain juga sudah masuk kerja nggak cocok kan. Memang kita ini negaranya cuma orangnya yang Islam gitu, jadi liburnya karena nggak nyocokin aturan syariat gitu. Nah saya itu mestinya libur Pak. Wong itu kita ini disuruh bakar-bakar apa daging itu disuruh bergembira. Tapi kalau hari raya Idul Fitri itu cuma sehari jadi 2 minggu gitu. Itu masih kurang. Gembira. Hari makanya disebut hari raya besar, itu yang besar memang yang Idul Adha. Nah nanti kalau keadaan negara belum bisa begitu ya, yang penting masuk ya belajar tapi nggak teman-teman lah. Tanggal berapa jadi kapan? 11 manut ya, pegawai manut, pas jadi wali boleh usul ya manut. Yang pondok itu sudah masuk juga, yang PP Umi Hafla ya nggak apa-apa ya, tanggal Ibu ASN-nya masuk hari Senin itu tanggal 11. Oh ya oh guru ya, Bu, Ibu guru ya, mengunggui orang mengas itu. Waktu itu Hafla itu pas libur mau lebaran tuh ya Bu ya, bilang sama Umi boleh nggak Bi kalau besok berangkat, kan itu tanggal kalau nggak salah hari Selasa sudah libur, apa hari Rabu ya, lebarannya kan masih hari Senin, sesuai gitu kan, pengen kesini ke Haplanya. Lu nanti gimana kalau nggak ada gurunya udah nggak karu-karuan, pengen pulang lagi nanti kadang gimana, pengen masuk walaupun sudah libur ya. Itu terakhir kan buka puasa itu masih pengen. Nah, Sakila tuh rumahnya sini ya, Sakila Najib itu rumahnya sini ya, sudah gitu, nggak pulang-pulang ya. Nah timbang kayak gitu kadang-kadang saya kepikiran ya mendingan murojaah habis lo, timbang ngomong-ngomong tok mendingan dibagi. Makanya konsepnya HCWG ini yang Pak Samsul masuk SD sini, TK-nya belum dari sini ya, nggak gaya-gaya, kalau apalnya belum ada HCWG wajib ikut. Begitu aja nanti kita langsung scan gitu. Jadi yang nggak bisa apa, siapkan materinya. Mau hari Ahad besok itu. Kalau nggak kayak gitu ya, kalau mobilnya masih bengkel. Ini kok scan. Oh nggak bisa nyanyi, oh nulisnya belum. Ya dan gitu. Gurunya malah nggak kuat nurutin saya itu. Nggak kuat, orang tahun ganti ya udah. Nah kuat masih agak. Biarnya ya sak kuatnya saya. Baik, terakhir mohon maaf ya. Ya suasana hati kadang-kadang ya ruwet, kadang-kadang di grup nyakitin. Kemarin lebaran ya halal-bihalal orang lengkap tuh, halal-bihalal sama anaknya aja, sama di grup. Kalau udah halal-bihalal tuh harusnya lebaran baru ya, jiwanya harus besar. Lembaga ini salahnya sebanyak apapun harus dipendam yang dalam ya. Kalau itu dianggap orang tua anaknya di pondok, sama berarti kita menghormati orang tua kita ya. Kalau nggak ada acara memaafkan itu, kehidupan ini nggak beres, harus dihapus itu. Dokter Aisyah Dahlan saya dengerin muhasabah kesalahan orang, maafin kesalahan diri sendiri mungkin. Saat sekolah di sini anak saya kok
kemarin bisnis ini kok keliru, nyalain diri sini marahin tiang, maafin, aduh keliru saya ini, kok buka laundry bangkrut, nah keliru saya, udah maafin, udah tutup ganti acara rencana yang baru, tiap malam suruh begitu, baru enteng besoknya nggak ruwet, itu untuk ini Pak, supaya brain atrofinya nggak terjadi. Pikun, otaknya itu kerjanya, jadi nggak boleh itu menurut ilmu otak itu habis isya keleren HP muhasabah. Habis subuh jangan buka HP yang isinya masalah, marahin nesu, harinya ada yang lemes. Ya, kalau saya ngupload kadang sampai jam 1 Bu, kalau wifi-nya itu keluar sendiri jelai saya itu, loh kok kalau nggak ditungguin Pak, ngupload tasmi itu yang lama keluar terus dua ya kan. Apa ini wifi-nya ini resiko. Sambil malam itu cek lagi, kalau nggak digoyang-goyang itu keluar dia. Ya kita bayar terus nggak masalah, itu nakal begitu ya. Jadi nggak otomatis selesai. Jadi oh ya ini sekaligus kalau masih kuat beli HP setahun 6 juta dua, meledak satu kemarin. Terus sudah tak upload sampai lebur ya Pak. Terus nggak ditonton sama walinya, nggak diberi masukan, nggak mulas gitu kira-kira. Tak dulu tidak ditonton. Nonton itu pakai wifi, tapi zaman wis ini kok. Suruh hadir sekarang ke sini, dulu kan begitu ya. Yang lama-lama 2017 Pak Tasmi orang tua wajib, ada sekolah yang begitu-begitu terus. Orang tuanya pecat lagi lama-lama sama kantornya kalau keseringan Tasmi dipanggil. Tasmi hari Minggu gurunya nggak mau, rapat hari Sabtu aja belum tentu mau Bu. Bukan jam kerja, lah kita kan harus ngomong semua istilahnya, nyari temannya gitu. Ya tolong ditonton, itu tangan saya biar, maksudnya itu bukan pamer loh Bu. Di sini lebih pada pendekatan evaluasi proses. Lebih sudah itu gak ada artinya. Pelajaran sehari-harinya itu dapat apa anak kita di sekolah itu. Nah itu sudah di-upload, tontonan kasih masukan. Kalau bapaknya guru lah ya enak. Kok kulturnya begini masih baca terus sampai kapan? Masih masukan. Jadi anak itu di sini dididik, diarahkan, dilatih, di rumah diberi penguatan. Ya kalau bagus umrohkan sana gitu. Motivasi. Yayasannya mesti Quran ya kalah renek gitu. Ibunya ya pernah saya ceritakan macet aja di Darul Lepas, umroh gimana? Wih langsung wes bapaknya yang umat bayarinya. Itu anak ketua yayasan teman saya gitu di Darul Lepas gak selesai setoran 30 juz. Diumrohkan selesai. Jadi saran aja Najib umroh pasti gelem gitu ya, tinggal bapaknya itu. Iya, nanti sudah satu setengah semester tahun itu 3 semester khusus ngapal gitu. Kalau di sini harus jadi guru TK gitu, udah 5 juz guru TK. Oh nggak boleh, nah di sini mulai lagi lembaran baru. Baik, semua infak-infak yang disalurkan semoga bernilai jaya ya Bu, baik wakaf segala macam. Kalau mau urusan kayak gitu laporannya ya ke kantor aja, itu semuanya ada. Mungkin ada yang memang disuruh, kalau amal itu kayak orang gerak, kalau udah dikasih wis nggak usah dililit. Yang dililit itu dosa. Yang dililit orang bersaudara ini disuruhnya nggak nanya-nanya. Nah nggak percaya kalau lembaganya pindah lembaga lain, caranya gitu, jangan diaudit gitu. Tapi kalau mau begitu ya kita secara akuntabilitas sudah siap, ini mewakili donatur yang ada, monggo tinggal kantor dari bulan ke bulan, atau yang harian yang buku itu ya, yang pintu kaca pecah ditendang makhluk halus yang papan tulis jebol ya biasa itu ada pembelian rutin. Makanya minta daftar ulang. 1 juta itu untuk beli meja kursinya itu 850, katanya sekarang mundak lagi. Berarti daftar ulangnya mundak lagi ya. Seperti itu, semuanya sudah saya sampaikan. Terakhir mohon maaf atas segala kesilapan. Kita selama memimpin ini tentu nggak ada pemimpin yang sempurna, dan pemimpin itu menderita. Tapi kita harus ambil bagian itu asal didaulat, nggak menonjol-nonjolkan diri untuk masalahnya. Kekurangan sebagai pemimpin ada, 2 kuncinya qawiyun dan amanah. Pemimpin yang kuat dan yang amanah itu Quran, surat Yusuf itu begitu. Nyari pegawai 2 itu yang punya laundry, nyari pegawai yang qawiyun dan
yang amanah. Dua itu. Skill bisa diajari, ya, bisa diajari sebulan 2 bulan bisa. Tapi ya didik adab yang amanahnya angele, didik kuat dia berani, ya. Udah ada gurunya ini, guru itu anggap apa? Kok masih kayak gini ributnya? Gak dianggap karena kurang kowi ini kuat, ya. Atau kalau bisa keramat gurunya, gimana caranya biar keramat ya? Kalau dia ada semuanya menurut akhirnya bisa belajar. Kalau kita sampaikan keluhan-keluhan ribut itu mengganggu konsentrasi, akhirnya pembelajarannya terganggu, hasilnya gak maksimal. Nah, yang ribut-ribut itu ada 20, ya wes. Harus sekolahnya harus nambah guru sedo atau pendamping, gak bisa. Program kalau nggak jelas hasilnya, aku yang mending ngurusi dakwah yang lain. Malah oke yang lain gitu. Tapi ini masih tahun ini masih dipercaya dan didoakan ya. Ini kalau saya meninggal tutup, yakin tutup. Maka kalau nggak mau sama saya, ya menerima kekurangan saya susah. Dan ngeri saya kalau wali itu menyakiti guru, ya khawatir anaknya susah berhasil. Itu udah sering sampaikan, bukan saya harus diuri sama dihormati, enggak, itu urusannya oleh sama Allah, bukan sama saya. Sikap-sikap itu akan berdampak kepada anak, ya. Atau kalau saya salah ya ditegur aja sebagai manusia, nggak apa-apa. Kebijakannya melanggar syariat, monggo, ya. Ini psikologi anak tertekan, monggo. Tapi ilmiah gitu ya, salahnya apa, di mana, dan undang-undang perlindungan anak juga dibaca. Mana yang masih wajar, mana yang bagian proses pembinaan, mana yang itu melanggar HAM, ya itu bisa, ya kita mau jalur hukum ya nggak apa-apa juga. Kalau sekolah ini sampai salah fatal gitu, ya tentu saya nggak begitu. Mungkin kalau ada guru baru, kadang-kadang emosi, ya ini sampai kayak Aman itu kemarin sentusin ke pantai, ya sampai kita geger, ya gimana anunya ya kalau mau dituntut dalam hukum itu sudah ada perjanjian, seluruh masalah selesaikan kekeluargaan. Kalau saya harus didenda obatin, yo manut saja kesalahan itu. Tapi ada kesepakatan selesaikan kekeluargaan. Nah, yang kemarin sudah selesaikan karena aktif. Baik, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.